wabarakatuh. Ibu-ibu, gimana kabarnya Bu? Semangat Bu ya. Baik. Hari ini kita belajar tentang ragam dan tingkat disabilitas. Tentang ragam atau ragam, kalau ragam biasanya jenis-jenis disabilitas ya. Baik. Coba ini saya minta bantuan satu orang untuk bisa membacakan flip chart 3. Coba siapa yang bisa ini bantu saya? Ini flip chart 3 ini ada gambarnya ya. Oke, yang pertama ini gambar apa Bu? Disabilitas, jenis disabilitas. Gambar yang pertama disabilitas fisik. Kedua Bu, disabilitas rungu wicara. Yang ketiga disabilitas mental. Yang keempat disabilitas netra. Yang kelima disabilitas intelektual. Baik, terima kasih Bu. Baik. Ini jenis-jenis disabilitas. Disabilitas fisik itu ya contohnya misalnya orang yang tidak, ini kalau dilihat gambar orang yang maaf ini ya nggak punya kaki. Kemudian disabilitas rungu wicara. Rungu wicara ini kalau rungu itu tidak bisa mendengar, wicara itu tidak bisa berbicara atau biasa dikenal dengan istilah kalau yang double kayak gini disabilitas ganda, istilahnya disabilitas ganda. Kemudian disabilitas mental. Disabilitas mental ini orang yang kejiwaannya ya, masalah kejiwaannya ini kalau tidak ditangani atau tidak mendapat perhatian, biasanya ini yang jadi orang dengan gangguan jiwa biasanya. Baik. Kemudian disabilitas netra. Netra ini berarti tidak sesuai gambar, tidak bisa melihat ibu-ibu ya. Kemudian disabilitas intelektual. Ini orang-orang atau biasanya disebut Down syndrome. Orang-orang seperti ini intelektualnya di bawah rata-rata. Jenis-jenis disabilitas yang mungkin ada di masyarakat kita ibu-ibu ya. Baik, ini kira-kira orang seperti yang disabilitas ini kalau dalam masyarakat kalau seandainya kita tidak memberi perhatian atau kita cuekin, kalau cuek bahasa gaulnya cuekin ya, atau tidak tidak kita berkomunikasi dengan mereka atau kita hindari, kira-kira dampaknya gimana Bu? Kita anggap saja diri kita, misalnya diri kita yang sebagai disabilitas. Kira-kira kalau kita diajukan oleh orang lain, misalnya saat kita di dalam masyarakat, kira-kira apa yang kita rasakan Bu? Coba Ibu Mariam seandainya sekarang, Ibu Mariam misalnya sebagai contoh, maaf ini hanya contoh ya, misalnya disabilitas rungu wicara lah misalnya, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, itu tidak diajak berkomunikasi oleh orang tetangga atau masyarakat yang lainnya saat di dalam lingkungan, kira-kira apa yang Ibu rasakan Bu? Apa? Malu. Apalagi Bu? Apalagi? Merasa apa? Tidak pede. Oke, tidak pede. Tidak bersemangat. Baik. Jadi malu. Oke, baik. Kalau Ibu Fatma coba misalnya, kalau Ibu misalnya sebagai salah satunya lah, ini apa yang Ibu rasakan kalau tidak dihiraukan dalam lingkungan masyarakatnya Bu? Kira-kira apa Bu? Kira apa? Sama tadi malu juga. Malu. Kemudian apa lagi? Merasa apa Bu? Rendah diri. Baik, rendah diri. Apalagi? Ada lagi? Baik.
Oke, terima kasih Bu ya, Bu Mariam sama Ibu Fatma. Oke, luar biasa jawabannya ini. Kita kasih tepuk wow lagi nih. Kalau untuk dua orang dua ini. Oke Bu, kita kasih tepuk wow Bu ya. Sama-sama Bu, kemarin kan sudah kita pelajari. Oke, saya ulang. Mudah-mudahan masih ingat itu tepuk wow-nya. Baik, kita kasih tepuk wow dulu untuk Ibu Mariam dan Ibu Fatma. Oke, kita mulai. Kita kasih W, kita kasih O, kita kasih W. Wow. Baik Ibu. Jadi itu ya. Kalau ada orang di dalam lingkungan kita Ibu ya. Jadi disabilitas, maafnya orang maksud saya, yang saya maksud adalah orang yang mengalami salah satu dari jenis disabilitas ini. Jadi jangan sampai kita tidak menghiraukan mereka, tetap diajak berkomunikasi walaupun mereka dalam komunikasinya agak tidak lambat untuk loadingnya agak lama ya, lambat dalam merespon kita berbicara, tidak seperti orang yang normal. Jadi ini yang harus kita kita tetap mendukung mereka agar mereka bisa menganggap tetap bersemangat untuk menjalani aktivitasnya. Tadi sepertinya rendah diri gara-gara kita tidak menghiraukan mereka, malu jadinya, itu juga efek-efeknya. Jadi jangan sampai kita tidak mengajak mereka dalam setiap aktivitas kita walaupun tidak seperti orang normal nanti hasilnya, Bu ya. Baik. Dalam kelima jenis disabilitas ini ada istilahnya disabilitas berat, Bu. Itu yang saya sebut tidak bisa direhab. Oke. Ada yang mau membantu saya untuk membacakan? Oke, dibacakan Ibu. Ibu Linda, dibacakan Ibu Linda. Baik, sudah Bu Linda ya? Oke. Penyandang disabilitas berat. Penyandang disabilitas berat yang disabilitasnya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Baik, ini namanya disabilitas berat. Banyak ya seperti itu. Disabilitas fisik ini kalau ganda bisa saja ini ada, kalau kita lihat ada orang yang tidak punya kaki dan tangan, itu kan Masya Allah itu. Baik, itu ya contohnya kalau disabilitas berat, sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas apapun tanpa bantuan orang lain. Coba contohnya apa lagi Bu selain yang saya sebutkan tadi? Misalnya apa? Orang apa misalnya disabilitas apa lagi? Oh, digabung ya. Disabilitas netra sama disabilitas fisik. Oh ya, bisa saja itu Bu. Disabilitas netra sama disabilitas fisik. Ya bisa. Itu kalau misalnya tidak ada kedua kakinya ya Bu, ya baik. Kemudian sudah buta lagi, aduh. Baik, ya seperti itu ya. Oke Bu, berarti sudah paham ini kalau disabilitas berat ini. Jadi orang-orang seperti ini, disabilitas ini sekali lagi harus mendapatkan perhatian lebih ya Bu ya. Mendapatkan perhatian lebih, mendapatkan kasih sayang lebih daripada yang lain. Jangan dicuekin Bu ya. Jangan tidak dihiraukan di dalam masyarakat kita. Baik, terutama yang ada nih komponen disabilitasnya Bu ya. Jangan jangan tidak dianu, kalau apalagi disabilitas berat ini Bu. Aduh, harus sabar betul Bu ya. Mandi dimandikan, berpakaian dipakaikan, apalagi makan disuapi, semuanya ya, mau BAB juga seperti itu. Baik Bu ya, mungkin itu Bu untuk hari ini. Nanti dilanjutkan mungkin sama teman saya. Saya cukupkan, terima kasih Bu.